Selamat berjumpa pada pembelajaran kimia dalam implementasi kurikulum 2013. Kegiatan pembelajaran kimia kali ini menggunakan pendekatan saintifik dengan tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan data atau eksperimen, mengasosiasi, dan mengomunikasikan yang terintegrasi dalam model pembelajaran inquiry terbimbing. Larutan yang terdiri dari 80% bagian air dan 20% bagian cuka. Setelah kalian paham tentang larutan yang kemarin, hari ini Bapak akan melanjutkan materi baru mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kemudian tujuannya tujuan belajar hari ini tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Untuk itu mari kita melihat tayangan video berikut ini. Pada langkah ini, guru mengajak siswa melalui pengamatan yang melibatkan peserta didik secara langsung dan sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu untuk merangsang berpikir memecahkan masalah. Keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada kemampuan siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Dalam kegiatan menanya, siswa berlatih merumuskan masalah sekaligus didorong untuk mencari jawaban sementara atau hipotesis. Proses merumuskan masalah dan mencari jawaban sementara atau hipotesis itulah yang sangat penting dalam strategi inquiry. Menurut saya, semua larutan itu dapat mengantarkan arus listrik. Jadi, mengapa semua larutan dapat mengantarkan arus listrik? Karena menurut saya semua larutan mengandung ion. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat, dapat saya simpulkan pertanyaannya adalah yang pertama, apakah semua larutan dapat mengantarkan arus listrik? Yang kedua, kenapa larutan dapat mengantarkan arus listrik? Kemudian hipotesa atau jawaban sementara yang tadi yang sudah dinyatakan temanmu. Hipotesis yang pertama, semua larutan dapat mengantarkan arus listrik. Kedua, adanya ion dalam larutan yang menyebabkan larutan itu mengantarkan arus listrik. Untuk itu, mari kita buktikan dengan melakukan praktikum yang ada di dalam LKS yang sudah dibagi tadi. Mengumpulkan data atau mencoba adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam strategi pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Lampunya menyala, juga ada gelembungnya.
Pelaksanaan penilaian pada pembelajaran kimia ini dilakukan secara autentik dan secara terus-menerus selama proses pembelajaran berlangsung, terutama pada saat siswa bertanya, mengajukan hipotesis, kerjasama, dan ketepatan dalam melakukan eksperimen, berdiskusi saat menganalisis, sampai pada siswa mengomunikasikan hasilnya. Kegiatan mengasosiasi atau menalar dalam pembelajaran inquiry adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Dan tidak menghasilkan gelembung. Berarti elektrolit lemah. Langkah ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi dan opini, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil praktikum kelompok kami kebagian hasil. Kegiatan mengomunikasikan ditujukan untuk mengembangkan kemampuan menyajikan atau mempresentasikan semua pengetahuan dan keterampilan yang sudah dikuasai dan yang belum, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dilanjutkan dengan merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Hasil pengamatan dari kelompok kami ada dua macam zat, yaitu asam sulfat dan natrium hidroksida. Ini adalah larutan elektrolit kuat yang ditandai dengan nyala lampunya terang dan terdapat gelembung. Dan yang kedua, ada asam cuka. Ini asam cuka lampunya tidak menyala namun terjadi gelembung yang berarti larutan elektrolit lemah. Dan yang terakhir, ada alkohol. Alkohol ini tidak menyala lampunya dan tidak ada gelembung yang terjadi, yang berarti adalah larutan non elektrolit. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Anak-anak, mari kita simpulkan hasil percobaan kita hari ini. Apa kesimpulannya? Ya, Tiara. Larutan ada yang bersifat menghantarkan listrik atau disebut elektrolit, dan tidak menghantarkan listrik atau yang disebut non elektrolit. Ya. Analisis masing-masing kelompok siswa kemudian dikomunikasikan dalam kelas untuk mendapatkan evaluasi dan penyimpulan konsep dari seluruh kelas. Kemudian yang kedua, ya silakan nomor 3. Karena pada larutan elektrolit terdapat ion positif dan ion negatif. Kemudian belajar mengajar kita hari ini itu karena jamnya sudah habis, maka kita akhiri dengan salam warahmatullahi wabarakatuh.